Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi, yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu dan memerintah Tumang untuk mengejar buruannya. Tetapi, ia tidak mengikuti perintah yang membuat Sangkuriang mengusir Tumang dan tidak mengizinkannya pulang. Sangkuriang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, yang membuat ibunya sangat marah. Lalu, memukul kepala Sangkuriang menggunakan sendok nasi. Sangkuriang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya karena kekesalannya tersebut. Dayang Sumbi sangat menyesali kepergian Sangkuriang dan berharap ia kembali. Dari ketulusannya, dewa memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Sangkuriang pulang ke kampung halamannya dan bertemu dengan wanita cantik yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona, maka Sangkuriang langsung melamarnya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anaknya sendiri dari bekas luka yang ada di kepalanya, dan langsung membatalkan rencana pernikahan mereka. Dia mengajukan 2 buah syarat kepada Sangkuriang yang harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing, sebagai cara untuk membatalkan rencana pernikahan mereka. Keesokan harinya, ternyata Sangkuriang menyanggupinya, dan Dayang Sumbi mencegahnya dengan membuat seolah-olah hari itu sudah menjelang pagi. Karena Sangkuriang mengetahui hari telah menjelang pagi, maka dengan kesal Sangkuriang menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Lalu terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sangkuriang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Nah, dari pemaparan sebelumnya, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan cerita legenda tersebut. Yap, cerita legenda tersebut berjudulkan Sangkuriang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai legenda. Legenda adalah sebuah prosa rakyat yang dipercaya merupakan sebuah cerita yang benar-benar pernah terjadi di masa lampau, yang bertempat atau berlokasi di tempat yang sedang kita tinggali. Cerita legenda yang dianggap sebagai sejarah ini memiliki hubungan yang erat dengan masa lalu. Walaupun kebenarannya ada yang tidak bersifat murni. Sering dengan adanya perkembangan zaman atau mengalami distorsi, yang cerita masa kini jauh berbeda dengan cerita aslinya. Karena sejarah cerita legenda ini tidak tertulis, maka legenda bisa disebut dengan sejarah semi-historis. Selanjutnya, fabel. Fabel merupakan karya sastra yang digemari anak-anak. Cerita ini sudah berkembang sejak zaman dulu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Fabel identik dengan tokoh utama berupa binatang. Adapun ciri-ciri fabel, seperti menjadikan binatang sebagai tokoh utama, memiliki alur cerita yang sederhana, cerita cenderung singkat dan cepat, memuat pendahuluan singkat, karakter tidak dijelaskan secara rinci, dan memuat pesan moral. Struktur fabel terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Unsur-unsur cerita dalam fabel dan legenda. Unsur intrinsik, yang pertama tema.
Tema merupakan inti persoalan yang menjadi dasar dalam sebuah cerita. Oleh karenanya, agar bisa mendapatkan tema dalam sebuah cerita, pembaca tentunya harus membaca cerita tersebut hingga selesai. Tema pada cerita fabel ataupun legenda biasanya akan dikaitkan dengan pengalaman kehidupan. Selanjutnya, tokoh. Tokoh merupakan pemeran pada sebuah cerita fabel ataupun legenda. Tokoh pada cerita fabel dapat berupa hewan, sedangkan tokoh pada cerita legenda biasanya berupa manusia ataupun dewa. Unsur intrinsik selanjutnya adalah alur. Alur merupakan salah satu unsur intrinsik pembangun fabel. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur dapat dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Latar atau setting merupakan sesuatu keadaan yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Jenis-jenis latar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu yaitu saat dimana tokoh ataupun si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang telah terjadi. Latar tempat yaitu di mana tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Sedangkan latar suasana yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Unsur intrinsik selanjutnya amanat. Amanat merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut.